Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adit, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan oleh Allah SWT dan dipanjangkan umurnya. Bagi kalian yang menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, and komen di bawah karena subscribe itu gratis. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Idris alaihi salam. Yang kemarin saya sudah menceritakan kisah tentang Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris merupakan nabi kedua setelah Adam alaihi salam. Diketahui bahwa Idris merupakan keturunan dari keenam dari Nabi Adam. Nabi Idris dikenal sebagai manusia pertama yang bisa menulis dengan pena. Dirinya juga menerima su'uf dari Allah Subhanahu wa taala. Su'uf merupakan lembaran yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan membahas lebih lanjut tentang kisah Nabi Idris alaihissalam, mulai dari kelahiran hingga mukjizat yang diterimanya. Kisah Nabi Idris kelahiran. Nabi Idris merupakan putra dari Yarid bin Mihail, Mahlail bin Kinan bin Anus bin Syed bin Adam alaihissalam. Dirinya menjadi keturunan di bawah Adam yang pertama kali menjadi nabi. Tak hanya dikenal di dalam agama Islam, sosok Idris disebut dengan nama Henokh dalam agama Yahudi dan Nasrani. Nabi Idris lahir di Memphis, Mesir. Idris lahir sekitar tahun 4533 hingga 4188. Disebutkan juga bahwa dirinya berdakwah di kawasan Babilonia. Beberapa sumber lain yang disebutkan bahwa Nabi Idris lahir di Babilonia. Setelahnya ia hijrah ke Mesir. Seperti yang dibahas sebelumnya, Idris memiliki kecerdasan dalam menuntut ilmu. Beliau bisa menulis dan membaca hingga menciptakan alat-alat sederhana untuk mempermudah pekerjaan manusia. Idris memiliki sifat rajin belajar sehingga membuatnya memiliki pengetahuan yang luas. Bahkan dirinya dipercaya menjadi manusia pertama yang pandai menjahit dan memotong pakaiannya. Sementara di zaman itu orang-orang bisa menggunakan kulit binatang sebagai pelindung tubuh. Tak hanya itu, Idris merupakan hamba Allah yang taat merangkum dari Muslimedia. Pada zamannya, manusia banyak lalai terhadap kekuasaan Allah. Hal tersebut menyebabkan adanya kemarau berkepanjangan. Peristiwa tersebut membuat kota kering, kerontang, dan kekurangan air. Menyikapi kondisi tersebut, Nabi Idris memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri azab yang diturunkan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan tersebut hingga terjadi hujan. Kisah Nabi Idris, perjalanan dakwah. Nabi Idris menjadi manusia pilihan Allah yang diangkat ke langit. Ketahui bahwa ia wafat di langit keempat dan ditemani seorang malaikat. Nabi Idris berdakwah untuk menyebarkan ilmu tauhid agar meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya. Dirinya juga mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah, termasuk pedoman hidup sebagai patokan perilaku sebagai manusia di dunia. Tak hanya itu, Nabi Idris juga berdakwah tentang konsep surga dan neraka. Maka dari itu penting untuk mentaati perintah Allah yang disampaikannya. Keberadaan Nabi Idris termasuk dalam Al-Quran surat Maryam. Berikut potongan ayatnya yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. Quran surat Maryam ayat 19. Kisah Nabi Idris, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menerima 30 su'uf. Diketahui bahwa su'uf atau sahifah merupakan lembaran yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Su'uf biasa diterima oleh nabi. Demikian halnya dengan Nabi Idris yang menerima 30 lembar su'uf. Wahyu tersebut diturunkan kepadanya
untuk disampaikan kepada umat yang kala itu berasal dari keturunan Qabil, sosok yang dikenal durhaka pada zamannya. Yang kedua, nabi pertama dengan kepandaian intelektual. Sempat dibahas sebelumnya, Nabi Idris merupakan sosok cerdas yang rajin belajar. Dirinya menjadi manusia pertama yang bisa menulis dengan pena serta dapat membacanya. Tak lupa, Idris juga mengajarkan menulis dan membaca kepada orang-orang pada zamannya. Hal tersebut membantu untuk mengenali dan menggolongkan berbagai hal. Yang ketiga, memahami ilmu astrologi dan arsitektur. Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat dengan pengetahuan tentang astrologi dan arsitektur yang dimilikinya. Di dalam bidang keilmuan tersebut terdapat kebesaran Allah, misalnya tentang benda langit dan seisinya. Diketahui juga bahwa Nabi Idris mempelajari ilmu politik untuk membangun sebuah kota. Terbangun 128 kota pada zamannya, salah satunya bernama Aruha. Yang keempat, manusia terpilih. Nabi Idris menjadi nabi yang dinaikkan derajatnya langsung oleh Allah SWT. Ia diangkat ke langit keempat saat wafat dan ditemani oleh malaikat. Yang kelima, melihat surga dan neraka. Tak hanya berdakwah tentang surga dan neraka, Nabi Idris ternyata diberikan kesempatan untuk melihat kedua tempat tersebut. Lantaran Idris memberikan permohonan kepada malaikat Israel untuk bisa merasakan sakaratul maut, Nabi Idris dicabut nyawanya dan mengalami sakaratul maut. Setelah itu dirinya dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Selain itu, Nabi Idris juga meminta untuk diperlihatkan surga dan neraka. Ia melihat langsung neraka dengan korban apinya. Sementara itu Idris melihat kedamaian yang ada di surga. Sahabat Adit yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, demikian kisah tentang Nabi Idris alaihi salam yang begitu pintar-pintarnya, yang sudah bisa membaca, menulis serta sebisa-bisanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.